Oke. Dia ada di TKP. Kemudian kejadian tanggal 29 Maret. Ibu baru tahunya kapan? Saya baru tahunya sekitar hari Rabu. Tanggal? Tanggal 3. Tanggal 3 berarti sekitar sudah hampir 5 hari. Ya. Tanggal 3 ibu tahu, langsung ibu berbuat apa? Itu tadinya saya tidak mencurigai karena dia tidak bicara. Ya. Cuma saya lihat dia ada masuk kamar saya dan dia masuk ke toilet itu muntah-muntah. Dan dia bilang, saya tanya kenapa, katanya kepala Adi sakit, katanya kenapa, katanya kena keroyok, katanya. Jadi saya jadi bingung. Memar luka masih ada? Masih benjol, masih ada memarnya. Di kaki kemarin kan ibu tunjukin video, katanya ada memar juga. Ya, masih ada? Masih ada. Oke, Memar ibu dan mulai luka. bawa ke rumah sakit tanggal berapa? 4, besoknya. Besoknya dibawa ke rumah sakit. Ya, di visum. Sebelumnya di rumah sakit mana? Di pertama itu di rumah sakit Bayangkara, Pontianak. Kenapa bilang pertama? Kan visum hanya sekali. Pertamanya di visum sama polisi Pontianak Selatan di Bayangkara. Ya. Tetapi sepertinya pemeriksaannya itu tidak detail ya. Hanya kemudian? lihat-lihat gitu saja kayaknya. Dan kemudian saya pindahkan ke Promedika. Apa itu? Dipindahkan di rumah sakit Promedika tanggal. Oke, itu loh. Tapi kan visum itu hanya sekali dilakukan, yaitu rumah sakit Polri. Benar ya? Ya. Oke. Waktu itu visum tanggal 4. Hasil visum ibu tahu nggak waktu itu? Belum tahu langsung? Nggak tahu? Sampai sekarang belum tahu. Sampai nggak pernah ditunjukkan? Iya, Oke. tidak ditunjukkan. Kemudian ibu bawa dia ke rumah sakit Promedika ya? Ya, Tanggal berapa? hari Sabtu. Tanggal Hari 6. Sabtu tanggal? 6. Tanggal 6 atau hampir 8 hari sesudah penganiayaan, dugaan penganiayaan. Ya. Pertanyaannya, kenapa sesudah 8 hari, apakah masih ada bekas-bekas penganiayaan? Ya. Masih ada. Yaitu apa? Ada biru-biru di perutnya, bekas lebam-lebannya masih nampak. Ya, Terus di kakinya masih ada, Oke. bekas luka kering. Di hidungnya juga ada darah beku. pertanyaan berikutnya, apakah waktu dibawa ke Promedika atau dibawa ke rumah sakit Polri sebelumnya, ada nggak luka ke arah vagina? Itu waktu ke Promedika, Audrey baru bercerita bahwa vaginanya masih nyeri. Vaginanya masih nyeri? Ya, karena ada indikasi untuk mencoba merusak vaginanya. Caranya katanya gimana? Indikasi merusaknya gimana? Katanya digini-giniin. Ditekan-tekan ya, Bu? Ditekan-tekan. Tekan-tekan pakai Jari. dari salah satu yang diduga pelaku. Iya. Tapi waktu itu celananya si Audrey dicopot enggak atau Enggak. pada saat digini? Iya. Oke, Pak. Oke, jadi waktu itu di Promedika diperiksa enggak? Maaf, vaginanya. Iya, saya minta pertolongan pertama adalah memeriksa vaginanya karena Hasilnya apa? hasilnya masih bagus. Masih bagus. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tiba-tiba sampai ke Jakarta, seluruh Indonesia beredar medsos yang mengatakan justice for Audrey. Katanya, katanya di menurut medsos itu, katanya alat vaginanya dia dikeroyok 12 orang dan kemudian katanya salah satu memakai alat untuk merusak vaginanya. Itu berita tidak benar berarti. Iya, tidak benar. Dan dari dulu tidak pernah keluarga ibu membuat berita itu. Tidak pernah. Oke. Itu berita dari siapa? Itu tanggal berapa mulai berita itu tersebar? Saya kurang tahu karena saya fokus ke anak saya kan waktu itu. Taunya menyebar aja kayaknya. Ada yang bilang sekitar tanggal 8 atau 9 April. Ya pokoknya katanya sekitar Audrey udah 3 hari di rumah sakit gitu. Dan akhirnya menguak dan ke saya sendiri ada hampir 2 juta. Ya. Ada hampir 2 juta netizen hubungin saya. Ya, agar ikut bersuara. Sekarang ini apapun kejadian di Indonesia ini nyarinya saya. Ya. Waktu itu saya tidak kepikir apapun karena tiap detik WA masuk akhirnya saya mulai pelajari. Langsung saya minta perhatian presiden Ya. dan besoknya presiden langsung keluarkan pernyataan. Ya, betul. Mulailah heboh semua aparat ya. Sebelumnya tidak ada yang heboh. Benar. Gimana tanggapan ibu terhadap visum yang mengatakan nothing happen? Yang pasti kami kaget ya Kaget? dan kecewa lah.
Karena tidak ada hasil visumnya gitu. Sedangkan kita yang mengalami, keluarga ini yang melihat sendiri anak itu babak belur gitu. jadi menurut Ibu Audrey, Ibu siapa tadi? Ibu Leni. Ibu Leni, menurut Ibu isi visum itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Audrey. Iya, betul. Visum itu boleh dikatakan tidak menggambarkan fakta yang ada kejadian di tubuhnya Audrey waktu itu. Baik luka-luka memar. Iya. Bu, maaf kalau boleh tahu, maaf saya potong. Bagaimana kondisi adik saya Audrey sekarang, Bu? Audrey itu karena dia sehari-hari dengan saya. Fisik dulu deh, kita berbicara fisik dulu ya. Baru nanti kita cek psikologisnya. Aduh, kalau udah anak mah emang begitu ya, Bu. Aduh, apalagi kalau kita tahu kita ngurus anak setengah mati, ngegedein anak setengah mati, taunya digebukin orang, dipukulin orang ya. Hati ibu siapa yang gak hancur gitu. Ngebayangin hati ibu juga aduh luar biasa banget. Fisiknya seperti apa Audrey saat ini? Audrey itu bukan Audrey yang seperti biasa Yang sehari-hari. dulu lagi. Dia Kenapa, Bu? berubah dianya Ya, dari bicaranya. ya. Lebih diam mungkin sekarang? Iya, dan Oke. dianya cepat tersinggung gitu. Oke. Cepat Iya. ya. Karena ada traumatik sepertinya ya Bu. Berarti psikisnya sekarang sebetulnya agak sedikit terguncang kalau bisa dibilang seperti itu ya Bu. Dan memang saya tidak boleh dia menyentuh HP dari rumah sakit, udah ditutup semuanya. Tapi saya herannya masih banyak akun-akun yang bersebaran pakai nama dia. Itu saya sangat khawatir dengan dia. Oke. Tapi kita sebagai ibunya fight sampai titik darah penghabisan semua demi anak. Betul ya Bu ya? Oke. Baik. Bang tahan dulu sebentar. Aku tahu Bang Hotman nih concern sekali dengan kasusnya Audrey ya, karena seperti abang tadi bilang banyak banget yang memberikan aduan sama abang melalui direct message ataupun WhatsApp. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita langsung akan mendengar langsung dari mulutnya Audrey. Tetap di Hotman Paris. Kroyok, awas saja kamu bilang kroyok, kena lagi kamu katanya. Aduh nggak bohong gitu. Nggak bohong ya? Nggak bohong. Nggak bohong. Ini netizen seluruh Indonesia perlu tahu ini.